Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Fauzi Rahman. Eh, Balik lagi ke channel saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan YOLO untuk deteksi sebuah objek, ya. Bagaimana sih gambarannya untuk cara mendeteksi suatu objek dengan menggunakan YOLO, ya. Jadi untuk pertama-tama kita akan melakukan pengenalan. Pertama-tama itu YOLO. Saya akan menjelaskan tentang YOLO. YOLO adalah sebuah algoritma deteksi objek real time yang populer dan cepat. Algoritma ini menggunakan jaringan saraf tunggal untuk prediksi kotak pembatas atau bounding box biasa kita kenal dan probabilitas kelas untuk objek dalam sebuah gambar. Jadi konsep YOLO itu berbeda dengan algoritma deteksi objek tradisional yang melakukan deteksi pada beberapa bagian. YOLO melihat keseluruhan gambar sekaligus. Gambar tersebut dibagi menjadi beberapa grid, dan setiap grid prediksi kotak pembatas dan kelas objek yang mungkin ada dalamnya. Karena hanya melihat sekali, YOLO sangat cepat dan cocok untuk melihat aplikasi real time, ya. Cara kerja YOLO secara sangat sederhana, yaitu yang pertama dia membagi grid. Gambar input itu dibagi menjadi grid-grid yang berukuran sama. Yang kedua itu prediksi kotak pembatas. Setiap grid bertanggung jawab untuk prediksi beberapa kotak pembatas. Kotak pembatas ini mendefinisikan posisi objek yang mungkin ada dalam grid tersebut. Setiap kotak pembatas memiliki atribut posisi tengah, lebar, nilai kepercayaan yang menunjukkan berapa yakin model bahwa ada objek dalam kotak tersebut. Jadi untuk prediksi kelas, tiap grid juga mempunyai prediksi probabilitas kelas objek. Misalnya, jika model dilatih untuk mendeteksi mobil, orang, dan sepeda, maka setiap grid akan prediksi probabilitas untuk mendeteksi mobil, orang, untuk mendeteksi objek tersebut, termasuk dalam salah satu kelas tersebut. Kemudian keunggulan YOLO, di sini kecepatan YOLO sangat cepat karena proses seluruh gambar dalam sekali jalan. Jadi untuk akurasi juga, meskipun cepat, YOLO tetap memberikan akurasi yang kompetitif dibanding dengan algoritma deteksi objek lainnya. Kemudian pemahaman konteks global, karena melihat seluruh gambar, YOLO memiliki pemahaman konteks global yang lebih baik sehingga mengurangi kesalahan deteksi latar belakang. Oke guys, jadi YOLO adalah sebuah metode deteksi objek yang dikembangkan oleh Ultratix, ya. Kalau kalian pernah dengar tentang YOLO sebelumnya, YOLO ini lebih powerful. Nah, khusus untuk deteksi wajah, YOLO ini punya beberapa keunggulan yang bikin dia jadi pilihan top. Ya, terutama yang akan kita terapkan ini adalah YOLO 8. YOLO V8 ya, versi 8. Pertama, kecepatannya, YOLO V8 bisa melakukan deteksi wajah secara real time dengan frame rate yang lebih tinggi. Bayangin aja, dia bisa ngedeteksi multiple wajah dalam satu frame dalam hitungan milidetik. Kedua, akurasinya mantap. Dibanding versi-versi sebelumnya, YOLO versi 8 punya arsitektur yang lebih canggih. Dia menggunakan backbone, CSP Darknet, dan beberapa fitur baru yang bikin deteksi wajahnya lebih akurat. Bahkan untuk wajah-wajah kecil atau dalam kondisi pencahayaan yang ideal. Nah, yang bikin YOLO versi 8 ini spesial untuk deteksi wajah, yaitu dia bisa mendeteksi wajah dari berbagai sudut dan pose. Kemampuan untuk handle oklusi, support untuk berbagai ukuran put, pre-trained model yang sudah dioptimasi untuk deteksi wajah. Fun fact, ya, YOLO versi 8 ini bisa dipakai tidak cuma di deteksi wajah, tapi juga untuk tracking wajah dalam video, estimasi pose, dan bahkan segmentasi wajah multiple talented. Sangat multiple talented, bukan? Kemudian saya akan jelaskan tentang konsep deep learning. Jadi deep learning itu merupakan cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan neural dalam untuk memodelkan dan memahami data yang kompleks. Dalam konteks pengolahan data digital, deep learning telah digunakan untuk berbagi tugas, mulai dari klasifikasi objek, kemudian hingga restorasi citra, deteksi anomali, segmentasi, dan banyak lagi. Dalam beberapa artikel juga kita akan pelajari berbagai aplikasi deep learning dalam pengolahan citra,
serta teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akurasi. Kemudian untuk selanjutnya ada pengenalan citra. Salah satu aplikasi utama deep learning adalah pengolahan citra. Hal ini mencakup beberapa pengenalan objek, pengenalan wajah, pengenalan tanda tangan, dan sebagainya. Deep learning telah menunjukkan kemampuannya dalam melakukan tugas-tugas ini dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Jadi untuk selanjutnya ada pengenalan objek. Jadi pengenalan objek itu mengidentifikasi objek atau benda dalam sebuah citra. Deep learning juga membuktikan dirinya sebagai metode yang lebih efektif menyelesaikan tugas ini. Salah satu model deep learning yang populer untuk pengenalan objek adalah CNN. Jadi atau Convolutional Neural Network. CNN memiliki kemampuan untuk mengekstrak fitur-fitur hierarkis dari citra yang kemudian digunakan untuk mengenali objek. Kemudian ada konsep dasar pengenalan objek. Konsep dasar dari pengenalan objek adalah untuk mengajarkan komputer untuk memahami konteks visual dari citra. Hal ini melibatkan pembuatan model yang dapat mengidentifikasi dan membedakan objek yang berbeda dalam citra. Bahkan jika objek tersebut muncul dalam pose yang berbeda, dengan pencahayaan yang berbeda atau latar belakang yang berbeda. Untuk mencapai hal ini, deep learning menggunakan pendekatan yang terinspirasi dari cara manusia memproses informasi visual. Penggunaan pengenalan objek dalam berbagai konteks juga termasuk pengawasan video, deteksi kecelakaan dalam mobil otonom itu contoh-contohnya, pemantauan lalu lintas, kemudian ada pengenalan wajah untuk keamanan dan banyak lagi. Kemudian tantangan untuk pengenalan objek, meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengenalan objek menggunakan deep learning, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa diantaranya ada variabilitas dalam data, kemudian overfitting, yaitu model-model deep learning rentan terhadap overfitting, ya. Interpretabilitas, mungkin deep learning seringkali menghasilkan hasil yang sangat baik. Interpretasi adalah dibalik prediksi model seringkali sulit dipahami oleh manusia. Selanjutnya ada pengenalan wajah. Nah, ini biasanya yang paling identik nih ya. Pengenalan wajah adalah salah satu aplikasi yang dari deep learning dalam konsep pengolahan citra. Dalam deep learning memungkinkan sistem untuk belajar representasi wajah yang sangat kompleks, termasuk variasi dalam pencahayaan pose dan ekspresi dengan menggunakan jaringan neural dalam, ya, atau konsep dasar pengenalan wajah adalah untuk mengajarkan komputer untuk mengidentifikasi individu berdasarkan ciri unik dari wajah mereka. Nah, jadi untuk pengenalan wajah ini bagaimana cara kita membuat sebuah ciri terhadap suatu objek wajah manusia, ya. Jadi kita akan mengarahkan arahkan ke komputer agar dia bisa mendeteksi si wajah manusia tersebut, ya. Baik, di sini sekarang saya akan masuk ke contoh sederhana penerapan YOLO, terutama YOLO 8 ini untuk keperluan deteksi wajah, ya. Ya, baik, saya akan membuat tutorial sederhananya. Jadi di sini sebelum kita memulai untuk penerapan YOLO, kita ada beberapa yang harus kita install nih. Yang pertama itu ada di sini Python, ya. Kita buka aja python.org atau ya link inilah https www.python.org. Kemudian kalau udah masuk ke sini, kita tekan download ini, kemudian kita pilih ini yang 3.13.1. Nanti akan otomatis terdownload dan kalian tinggal install aja, ya. Yang kedua, nanti kita akan download juga model dari YOLO, ya. Kita ambil salah satu model dari Arnab ini, ya. Jadi ini Hugging Face ini semacam GitHub, ya. Jadi kita bisa download model dari dia. Kita bisa download, tekan download di sini, ya. Tekan download di sini, otomatis dia akan mendownload, ya, akan download file untuk model datanya, ya. Jadi untuk contoh sederhana gini, ya.
Jadi saya di sini akan membuat folder dengan nama face detection. Dengan dalamnya ada folder dataset. Ini ada folder dataset. Ini adalah folder hasil ya. Ini contohnya folder datasetnya isinya seperti ini. Tugas mandiri, deteksi wajah. Di sini ada datasetnya di sini ya, datasetnya. Nah, di sini ada berubah dataset. Ya, ada beberapa sampel contoh dataset di sini. Nah, sebenarnya masih banyak, cuman kita akan ngambil sampelnya aja, kira-kira ya 26 cukup lah. Sebenarnya masih ada banyak di sini. Kalau kita ambil, ini ada foto lomba. Ini saya ngambil dari murid siswa sekolah ya. Lumayan banyak di sini. Jadi kita cukup seperlunya aja untuk uji coba penerapan YOLO ya. Jadi setelah semuanya dari Python terdownload, kemudian modelnya, kemudian kita akan mempersiapkan filenya ya. Jadi untuk di sini saya pertama akan membuat yang namanya file detection ya. Ini untuk main.py aja atau apa namanya terserah, saya gunakan detection.py. Kita enter ya. Kemudian kita akan mempersiapkan environment ya. Pertama itu kita masukkan from ultratext import YOLO, kemudian untuk sementara kita buat gini aja. Kita akan coba untuk menginstal, untuk mencoba membaca, untuk coba baca gambar ya. Import cp dulu ya, kita coba import cp2 snp, kemudian image oke. Ya, kemudian image kita arahkan ke path-nya ya, kita arahkan ke contohnya dataset slash, kita contohnya kita ambil foto ini ya, foto teman saya kita ambil. Oke. Kemudian kita tampilkan, pertama kita tampilkan cp2.imshow ini gambar teman saya. Kemudian kita panggil parameterin lagi image, kemudian cp2 titik white k 0 cp2, kemudian distral dash try all windows ya.
Kemudian kita akan jalankan. Karena hasil gambarnya gede, jadi dia kurang ya. Tapi kita sudah berhasil menampilkan gambar walaupun gambarnya udah gede. Untuk yang belum install, yang pertama kita langkahnya pip install. Untuk library CP2 nya coba kita cek lagi ya. Install. Oke, install OpenCV. Jadi get started. Terminal. Nah, ini pip install OpenCV. Ya, kita install. Atau bisa kalian baca juga di pedomannya di GitHub. OpenCV GitHub. Ini kalian bisa baca-baca di sini. Ya, coba kita cari ya. Nah, ini pip install OpenCV. Kita bisa install gini, pip OpenCV. Oke, di sini ada error sebentar. Pip install ya ini ya, kita ambil yang ini, pip install OpenCV Python ya. Oke, kita coba pip, kita hapus dulu. Pip install OpenCV Python. Kita tunggu. Karena saya udah install, jadi requirement already satisfied ya. Ya, jadi sudah berhasil kita install. Untuk nampainya pip install nampai, kita enter. Bagi yang belum install, oke, sudah. Kemudian untuk library CP2 pip install nampai udah kita install. Kemudian kita akan coba deh gambarnya kita ubah jadi abu-abu ya. Jadi untuk gambar kita ubah jadi abu-abu. Pertama image CP2 embed, kemudian kita tambahin di sini. Setelah ini kita tambahin cp.2 embed grayscale. Ada error di sini. Was not closed. Oke, maaf, ini harusnya tanda kutip ya. Kutip 2 ya. Oke, masih error di sini. Image CP2
kita kurung, coba kita mau jadi image 2 sama dengan cv2 dot imRate, kemudian dalam kurung dataset slash kita samakan img underscore 086 dot jpg. Di sini kita ujung kasih koma 0. Sebenarnya ada 2 ya, bisa pakai atas, bisa pakai bawah ya. Kita coba pakai yang bawah aja. Di atas masih ada error. Jadi kita coba ini. Bisa pakai 2 ya, bisa pakai atas, bisa yang bawah ya. Coba kita tampilkan ya, cv2 dot imshow dalam kurung kita kasih keterangan aja, gambar abu-abu, kemudian koma image 2. Oke. Ini kita kasih gunang image 2. Nah, ini ya. Kita coba run ya. Python bisa juga lewat sini. Python detection.py. Oh maaf, coba ini berarti kita hapus juga ya. Coba kita Python detection.py. Sebentar. Maaf, jadi ada kesalahan di sini, ada ini kurang ya. Namanya kurang, coba kita run lagi. Python detection.py, enter. Nah, sekarang sudah bisa ya, jadi abu-abu ya gambarnya, karena gambarnya terlalu besar ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bakalan itu untuk basic awal ya, untuk membaca gambar. Kemudian kita bakalan ngenerapin YOLO ya. Kita bakalan nerapin YOLO. Jadi pertama-tama ya, kita hapus. Kita bakal nerapin YOLO itu untuk pemanasan, untuk basic dasar pemanasan. Jadi kita bakalan nerapin YOLO ya. Jadi untuk library-nya pastikan sudah terinstall semua. Pertama kita akan masukkan from ultrastick import YOLO, kemudian import cv2, kemudian import matplotlib
Pilot as PLT. Ya kalau mau bisa import NumPy bisa import NumPy as np. Oke, pastikan semua library-nya kayak from Ultratix sudah terinstall, kemudian YOLO, CV2 tadi, atau Matplotlib juga bisa. Contohnya misalkan pip install matplotlib. Nah, kita enter. Nah, dia sudah, karena saya sudah install, jadi requirement already satisfied ya. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan fungsi untuk mendeteksi menggunakan YOLO ya. Jadi pertama-tama kita di sini def ya, detect face, kemudian faces underscore, kemudian YOLO, kita gunakan YOLO ya, YOLO v8, kemudian di sini kita masukkan image path. Nah, itu image path, kemudian parameter, isi parameternya image path, kemudian model path. Nah, nanti kita akan menerapkan model yang udah kita download. Nanti yang akan kita download nanti ya. Model path sama dengan enggak, kita masih belum isi ya. Anggap aja masih belum isi. Kemudian di sini kita akan ngeload ya, load model dari YOLO 8 ya. Di sini kita akan load modelnya ya. Model sama dengan YOLO dalam kurung model path ya. Kemudian kita load gambar ya. Load gambar kita arahkan ke image path-nya ya. Parameter image path, diingat image, kemudian sama dengan CV2. Nah, CV2 dot imret, titik imret, kemudian dalam kurung image underscore path. Nah, ya. Perlahan kita coba, kemudian kita coba deh resultnya, hasil deteksi wajahnya itu ya. Result sama dengan, kemudian result sama dengan deteksi wajahnya model sama dengan, kita panggil di parameternya image. Nah, kita ambil parameternya, panggil sebagai parameter image, yang di sini sebagai parameter image di sini. Kemudian for result in result kita kurung ini 0, kita box boxes.data .xy maaf salah, xy. Oke, kemudian titik 2 lagi. Kemudian kita akan membuat ukuran boxnya ya, x1 x2 y1 x2 y2 sama dengan dalam kurung int, result. Oke, result bawahnya lagi kita
buat lagi CV2. Nah, rectangle dalam kurung image. Nah, image kita panggil lagi, koma, nah kita dalam kurung lagi x1, y1. Nah, kita koma lagi, dalam kurung x2, y2, koma lagi. Nah, kita tentukan nih posisinya, posisi 0 di sini, kemudian 255, kemudian 0 ya. Kemudian untuk di sini cukup 5 saja kita ambil ya untuk anunya, pengambilannya. Jadi sini bisa tentukan nanti semakin besar angka yang 5 yang di sini, kayak radius 5 ini mungkin bakalan lebih banyak menghasilkan kotak-kotak ya. Semakin besar, anggap kita ambil 20, maka kotak-kotak yang dihasilkan makin banyak dan bisa jadi tidak kedetek di bagian muka. Kemudian kita di sini return image. Oke. Kemudian kita bakalan mengarahkan padnya ke gambar ya, image. Nah, image ini sama dengan image pad sama dengan, nah kita arahin dataset. Nah, kita arahin folder dataset, kemudian bawah, kemudian img, dataset /img underscore. Nah, kita cari nih fotonya, pengennya yang mana. Contohnya kita pakai yang ini aja ya. Nah, ini foto teman saya, kita coba kita masukkan sini. Nah, contohnya seperti ini. Nanti bisa kita ganti mau file foto yang mana. Kemudian ada result. Nah, ini kita result image. Nah, sama dengan detect underscore classes underscore, nah YOLO v8 dalam kurung image pad ya. Kemudian di sini plt.inshow. Kemudian di sini akan dalam kurung, nanti kita buat dalam kurung cv2 dot cvt color result image, cv2 dot color bgrgb ya, bgr to rgb. Nah, oke, sudah. Kemudian maaf ada yang salah. Oke, kemudian plt.inshow. Nah, plt assist. Nah, ini kita dalam kurung, kemudian off, kita offin aja ya assistnya. plt, kemudian plt kita tampilkan foto. Nah, oke. Ini untuk sederhana kita sudah terapkan. Coba kita akan jalankan ya.
Python detection.py. Kita coba. Nah, tidak tampil karena apa? Karena modelnya belum kita masukkan. Nah, maka dari itu kita bakalan nggak masukin model yang bakalan kita download tadi ya, punyanya Anabdar ya. Coba kita download. Nah, ini modelnya. Coba kita download, kita masukkan ke file kita ya. Nah, ini contohnya. Kita copy paste, kita masukin ke sini. Nah, kita masukin aja sini, di luar sini aja ya. Nah, kemudian PT ini adalah pre-trained ya, pre-trained formatnya. Jadi kita masukin. Nah, kita masukin di sini modelnya, model.pt ya. Sebentar kita cek kembali deteksi face 08, bagaimana parameternya. Bagaimana? Nah, kita lihat ya, kita coba jalankan lagi Python detection.py. Kita coba, kita tunggu hasilnya. Oke, di sini belum ada keluar. Coba kita perbaiki. Kita cek lagi ya, kembali CPU Android. Oke, kita rapikan saja terlebih dahulu ya, biar kita enak menganalisisnya. Return image, kemudian image patch. Oke, kita coba aja, kita jalankan, kita save, kita jalankan. Oke, tunggu sebentar, saya akan analisis kesalahannya. Oke, kita coba lagi, kita coba run ya, kita coba run. Nah ya, sudah tampil. Coba kita ganti dengan yang awalnya. Ternyata saya ada kesalahan tipe pada penulisan, tetapi sudah saya perbaiki. Coba kita rename, kita balik lagi di sini.
Kita coba ganti filenya di sini. Oke, kita run kembali. Ya, sini udah tampil ya. Udah terdeteksi ya. Kita coba dengan gambar yang lain deh. Contohnya kita coba gambar yang rame orangnya ya. Coba kita coba. Bentar. Nah, kita bakal coba orang yang rame seperti contohnya di gambar ini terdapat 3 orang ya. Kita cek, kita coba copy paste semua. Kita masukin ke sini. Ya, habis itu bentar lagi pemrosesan. Nah, jadi di sini ada harusnya cuma ada 3 ya yang terdeteksi mukanya, tapi ini kayak jadi untuk yang ini sepertinya di pemodelannya masih mengklaim bahwasanya ini adalah bagian dari wajah manusia atau ini adalah wajah manusia. Padahal yang saat mata kita memandang, nah wajah manusia itu berada di sini ya. Untuk mata manusia orang mandangnya di sini, tapi di sini objek komputer mandang objek di ini adalah wajah manusia ya. Tadi kesalahan saya tuh ini kurang, L nya kurang tadi, langsung masuk gini, jadi harusnya kita tambahkan L ya. Nah, jadi balik lagi dia. Oke, kemudian untuk foto selanjutnya tadi coba kita run, kita masukkan ke result. Bentar. Nah, kita save, masukkan ke data result tadi. Semester 7, kemudian pengolahan citra digital, UAS, wajah, map, face detection, result. Nah, ini kita harus bedain ya nama filenya. Jikalau sama nanti bakalan replace yang ada. Jadi yang sebelumnya bakalan berganti dengan yang baru. Nah, supaya tidak bentrok namanya. Jadi begini konsep sederhana dari penerapan YOLO ya. Mau kalian misalkan pengen modelan dikasih dengan model seperti grayscale, efek grayscale atau dengan metode lain agar akurasi deteksi wajah itu dapat membuat bounding box di wajah itu pas dengan targetnya, tidak ke tangan, tidak ke leher. Contohnya pernah ngedetek juga pakai OpenCV, perbandingannya juga YOLO dengan OpenCV itu beda. Sebenarnya lebih bagus, menurut saya lebih enak YOLO ya, soalnya modelingnya sudah banyak pengembangnya. Kalau OpenCV menurut saya masih mungkin masih banyak harus memang dikembangkan ya, agar bisa mendapatkan model yang lebih baik lagi, dapat menyaingi YOLO ya. Ini untuk hasilnya deteksi yang pertama, kedua, ketiga. Nah, nih. Atau kita coba ini lagi. Ini foto santri juga. Kita coba masukkan. Kita coba run lagi. Kita tunggu.
Nah, jadi dia deteksi bagian wajahnya di sini. Kita save. Nah, kita sesuaiin lagi nih figurnya tadi. Nah, supaya enggak ke-replace ya, file yang sebelumnya enggak ke-replace dengan gambar yang baru. Kemudian nih UAS, pertemuan mandiri, deteksi wajah, kemudian face detection, result. Berarti foto yang keempat. Kita save. Nah, kita coba yang apa lagi ya? Mungkin yang menghadap ke lain arah ya. Nah, contohnya ke lain arahnya yang oke, kita coba yang ini aja. Nah, ini kan kita coba yang ini. Nah, kita kontrol A. Kita ganti ke sini. Ganti lagi. Nah, jadi YOLO ini bukan cuma ngedetek satu wajah, semisal dia di dalam gambar itu ada beberapa wajah, maka dia akan ngedetek wajah yang ada di gambar tersebut. Nah, ini contohnya ada bagian mulut nih kan. Kan gara-gara wajahnya kepotong, dia cuma bagian mulut, kemudian ini kepala, ini mukanya, sini pinggir. Ini karena kenapa dia tidak terdetek? Karena pencahayaannya terlalu terang ya. Ini pencahayaannya terlalu terang sehingga menyebabkan YOLO hanya mendetek yang bagian yang sangat jelas saja ya, bagian yang sangat jelas. Kemudian nih ngadap ke lain nih, kita coba kita copy, masukin ke sini. Oke, kita coba jalankan kembali. Kita tunggu sebentar. Nah, YOLO juga walaupun dia tidak ngadep ke depan, ngadep ke kamera, dia juga dari samping juga bisa. Ya, itu kelebihan YOLO. Sedangkan pengalaman saya menggunakan OpenCV juga pernah suatu hari ketika saya ngedetek muka orang dari samping, dia tidak bakalan kedetek kecuali muka orang itu memang kayaknya OpenCV emang harus kelihatan full seluruh wajah. Ya sebenarnya tidak apa-apa ngadep samping asal seluruh wajah ini kelihatan. Ya, jadi nggak anggapannya nggak matanya nggak sebelah kayak gitu yang kedetek ya. Ya, coba kita simpan lagi. Nah, kita simpan, kita sesuaikan lagi dengan nama filenya, urutannya, kemudian Santoro, CP, pengolahan citra digital, UAS, oke, mandiri, deteksi wajah, face detection, masuk ke result lagi, figur ke 5, oke, ya. Jadi untuk YOLO ini sangat bagus sekali ya digunakan. Mungkin kendala memang kita harus perhatikan ya kebutuhan kita, spesifikasi kebutuhan kita kayak gimana untuk deteksi suatu objek, itu spesifikasinya bagaimana, apapun yang dibutuhkan library-nya apa saja ya. Kemudian bagaimana penerapannya, kemudian untuk apa proyek itu dibuat ya, kemudian modelnya bagaimana ya, tadi untuk menentukannya dengan menggunakan pemodelan ya. Untuk evaluasinya mungkin lebih ke depannya mungkin bisa kalian tambahkan segmentasi atau efek thresholding atau bagaimana untuk memperbagus model kalian agar lebih akurat ya. Atau mau bagaimanapun kita bisa nge-improve tata cara kita pemrograman kita ya. Bisa nge-improve
ke yang lebih baik lagi agar menghasilkan suatu produk yang memang bisa kita bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain dan di masyarakat ya. Oke guys, teman-teman. Sebelum itu saya akan perlihatkan beberapa hasil deteksi dari penerapan YOLO terhadap gambar untuk deteksi objek wajah. Oke, kemudian ini saya akan perlihatkan hasilnya. Bisa dilihat di sini ada yang memang terdetek, ada yang satu foto masih belum terdetek dengan benar bagian tangan. Harusnya kan ada 3 orang di situ, malah terdetek bagian tangan tambah jadi 4 bounding box. Ini sisanya sangat tepat di wajah mereka. Dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Saya memohon maaf jikalau banyak kesalahan selama membuat video, dan jikalau banyak kekurangan saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian, saya akhiri, dan terakhir saya ucapkan terima kasih.